Eh, Baik, mohon izin, Niki kita langsung saja nggih dimulai untuk hari pertama untuk sosialisasi asal di Dimas, khusus di jam pertama Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum. Nggih, Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di sini. Jadi selamat pagi ke Bapak Dekan Fakultas Teknik, kemudian Bapak Wakil Dekan, kemudian Ibu Bapak dosen yang sudah hadir join di acara Zoom untuk kita sosialisasi Astali Dimas. Nih, jadi tidak banyak yang akan saya sampaikan di sini. Nanti langsung saja secara teknis nanti akan dipandu oleh Pak Oki untuk hari pertama ini di jam pertama ini. Nih, jadi seperti kita ketahui bahwa hibah internal penelitian dan pengabdian di Universitas Hindu Indonesia itu merupakan salah satu program wajib yang ada di LPPM yang kita laksanakan setiap tahun. Jadi wajib dilaksanakan oleh Ibu Bapak dosen yang ada di lingkungan Universitas Hindu Indonesia. Dan itu yang pertama. Nah, terkait dengan hibah internal tersebut, maka kita memfasilitasi di LPPM untuk ada suatu sistem ya terintegrasi antara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kita kemas hari ini ya sudah launching sebetulnya di saat wisuda tahun lalu itu dengan nama Astali Dimas. Nah, kemudian untuk Astali Dimas ini ya masuk ke program operasional yang ada di LPPM. Jadi hibah internal itu termasuk program wajib. Kemudian Astali Dimas ini termasuk salah satu program operasional yang kita jalankan di LPPM. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan mungkin di laporan akhir tahun LPPM juga, jadi Astali Dimas itu merupakan aplikasi terintegrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Hindu Indonesia. Nah, jadi kegiatan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu dosen yang terhitung mulai di tahun 2022 itu sampai 2023 dan seterusnya nanti itu akan didata. Ya sebetulnya tujuan akhir kita adalah mendata kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Hindu Indonesia. Nah, di dalam program sistem Astali Dimas itu, jadi ada beberapa tahapan yang Bapak Ibu harus ikuti, ya, yang hari ini akan diberikan teknisnya. Nah, yang pertama itu adalah dari pengusulan proposal. Ya, jadi dari pengusulan proposal per Maret ini, per tahun ini, itu sudah melalui sistem secara online di Astali Dimas tersebut. Ya, jadi dari pengajuan usulan yang rencananya akan kami buka kerannya itu untuk hibah internal adalah di awal Maret hingga di akhir Maret. Nah, itu untuk penutupan. Ya, itu kemudian setelah mengusulkan, nah itu masuk melalui sistem Astali Dimas. Tentunya Bapak Ibu sebelum masuk ke sistem tersebut harus memiliki akun dosen masing-masing agar terdata nama-nama dari Bapak Ibu dosen sekalian. Nah, itu juga sebentar akan disampaikan oleh Pak Oki di sini dari Prodi Sistem Informasi dan juga Pak Nopi nanti mungkin secara bergantian. Nah, setelah itu akan ada seleksi review oleh reviewer yang dimana teknis tahun lalu itu melalui presentasi, namun mulai saat ini jadi untuk presentasi itu dilakukan saat monet. Jadi untuk review itu dilakukan secara online oleh 7 reviewer kita yang dari UNHI. Nah, sementara masih reviewer internal yang kita miliki, mungkin kedepannya nanti ada berapa juga reviewer eksternal. Sementara seperti itu yang kami jalankan.
Nah, itu juga akan dinilai secara online oleh mereka. Kemudian nanti akan diumumkan dan Bapak Ibu akan memperoleh notifikasi nanti di email masing-masing diterima atau tidaknya. Nah, setelah itu baru kemudian ke tahapan yaitu pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian kemudian lanjut ke monitoring dan evaluasi. Nah, saat monitoring dan evaluasi ini baru sebesar progres 75% itu baru akan dilakukan oleh tim kami di LPPM untuk memonef kegiatan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu yang melalui kegiatan presentasi. Nah, seperti itu. Kemudian baru ada terakhir adalah pelaporan hasil hingga output luaran itu juga ada nanti di Asal Dimas. Jadi semua data Bapak Ibu dari usulan, pengumuman, kemudian pelaksanaan, kemudian monef, kemudian pelaporan hingga output itu semua akan terdata di Asal Dimas. Jadi tidak lagi ada hard copy ya. Jadi semua dilakukan secara online dengan soft copy file Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kemudian terkait dengan kegiatan yang lain yang ada di Asal Dimas juga ada. Jadi selain hibah internal, ya selain hibah internal Bapak Ibu dosen di UNHI, nah itu juga ada kegiatan penelitian dan pengabdian prodi. Kemudian ada juga kegiatan penelitian dan pengabdian pusat studi pusat kajian. Nah, itu juga semua usulan yang berupa kerangka acuan kegiatan itu Bapak Ibu dosen upload di sistem Astali Dimas. Nah, namun bedanya yang hibah internal ini melalui kompetisi dari seleksi reviewer, namun yang prodi dan yang puskapusdi itu langsung tanpa kompetisi. Ya, namun data kegiatan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu semua akan terekam di Asta Dimas. Ya, kemudian poin yang terpenting adalah jadi sebelum Bapak Ibu mengirimkan atau mensubmit usulan penelitian dan pengabdian, khususnya usulan dan penelitian internal, hibah internal. Jadi Bapak Ibu kami mohon nanti untuk mendownload dulu ya. Jadi rencana induk penelitian yang kami sudah susun, rencana induk penelitian penyesuaian dan RIP-KM, kemudian juga panduan hibah penelitian internal dan hibah pengabdian internal yang akan kami up di web LPPM dan juga ada yang bisa Bapak Ibu download di Astali Dimas juga. Nah, itu tolong juga dicermati. Jadi poin-poin terkait dengan yang harus disiapkan saat mengajukan usulan karena itu menjadi poin penilaian untuk seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim LPPM kami di sini. Ya, kemudian yang terpenting juga ya mungkin ada beberapa hal yang baru ya yang sebelumnya mungkin belum ada. Jadi saya sampaikan juga, saya informasikan walaupun nanti juga akan Bapak Ibu baca di panduan begitu ya. Jadi tolong untuk menyiapkan roadmap kegiatan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu dosen ya dari Jafung terbit ya, dari SK Jafung Bapak Ibu terbit sampai 20 tahun ke depan. Ya, ini penting karena kami ingin mendapatkan data dari Bapak Ibu terkait dengan profesionalitas kegiatan penelitian dan pengabdian. Jadi memang diharapkan memang harus yang linear ya seperti itu untuk milestone atau untuk roadmap kegiatan penelitian dan pengabdian. Silahkan Bapak Ibu untuk menyiapkan dari sekarang karena itu menjadi salah satu kelengkapan yang harus dimasukkan saat mengajukan usulan penelitian dan pengabdian di Astali Dimas ini. Nah, kemudian selain roadmap, yang kedua adalah terkait dengan klaster atau skema penelitian dan pengabdian. Nah, itu juga ada perubahan ya dari yang tahun 2022 di tahun 2023 itu juga ada perubahan. Jadi untuk penelitian misalnya dulu ada
skema S2, S3, namun sekarang tidak. Karena kita sudah mengacu bagaimana Bapak Ibu dosen itu melakukan kegiatan penelitian pengabdian bukan hanya sekedar untuk mendapatkan dana, namun Bapak Ibu sudah memiliki roadmap, ya sesuai dengan roadmap apa sebetulnya yang Bapak Ibu miliki. Kemudian juga nanti hasilnya ini, outputnya ini diharapkan juga menjadi poin penilaian untuk kenaikan jabatan fungsional dan jabatan akademik Bapak Ibu dosen. Nah, seperti yang sudah disampaikan di saat webinar ya di awal Februari lalu, nah itu juga sudah kami memfasilitasi untuk memberikan informasi terkait bagaimana untuk meningkatkan kenaikan jabatan fungsional dan akademik Bapak Ibu dosen melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi itu sebetulnya tujuan dari kami. Jadi tidak hanya semata-mata hibah kemudian Bapak Ibu melakukan penelitian pengabdian begitu kemudian lepas begitu saja, tidak. Namun kok bisa berkelanjutan sesuai dengan roadmap yang Bapak Ibu susun, baik penelitian maupun pengabdian, dan tentunya output pun juga kami tentukan seperti itu, yang dimana ini bertujuan sebetulnya nanti Bapak Ibu bisa digunakan untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional dan jabatan akademik Bapak Ibu dosen sekalian. Ya, jadi seperti itu. Jadi kami di LPPM berupaya untuk memfasilitasi dari sisi teknis ya, bagaimana sehingga Bapak Ibu usulan penelitian, kemudian roadmap-nya apa sih sebetulnya kompetensi yang dimiliki Bapak Ibu terdaftar di kami. Nah, selain untuk kepentingan Bapak Ibu, kepentingan prodi dan fakultas, nah itu juga bagi kepentingan kami di LPPM, karena di LPPM juga kami menerima beberapa kajian dari eksternal yang begitu ya. Jadi dalam kajian tersebut juga ada KAK yang menyebutkan kompetensi yang diinginkan untuk menjadi tim kajian, itu juga sudah ada dijelaskan. Jadi kami bisa dari asal Dimas kami ketahui roadmap-nya Bapak Ibu, kemudian kami ketahui apa sih kompetensi yang Bapak Ibu miliki begitu terkait dengan penelitian dan kompetensi yang diminta oleh KAK dari pihak eksternal yang biasanya dilimpahkan kami di LPPM. Ya, jadi seperti itu. Jadi uraian yang bisa saya berikan di sini ya. Kemudian jadi penting sekali ya untuk Bapak Ibu dapat mengikuti secara teknis ya dari pembuatan akun, pengajuan usulan dan seterusnya yang nanti akan disampaikan oleh tim dari Dimas, yaitu Bapak Oki Sanjaya dan juga Pak Mupi Adijaya, yang saya bergantian yang akan berikan di hari pertama. Jadi hari pertama, jam pertama ini Fakultas Teknik Hukum, kemudian silakan di jam kedua sesuai dengan surat yang sudah kami kirimkan, kemudian tinggal besok juga di hari pertama dan di jam pertama dan jam kedua di hari kedua. Ya, mungkin demikian saja uraian singkat yang dapat kami sampaikan di LPPM terkait dengan Astali Dimas. Pentingnya Astali Dimas juga ini untuk Pak Ibu dosen sekalian. Untuk Santi Om. Ya, silakan lanjut Pak Oki. Baik, terima kasih kepada Ibu Novia, selaku Ketua LPPM atas waktunya. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan pandangan umat. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan secara teknis tentang sistem Astali Dimas. Mulai dari pembuatan akun, kemudian pengajuan proposal, sampai pada pembuatan laporan. Izin share screen. Oke, bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Udah. Oke, semua.
Baik ya, Bapak Ibu. Eh, untuk link sistem Astalidimas itu astalidimas.lppm.unhi.ac.id. Jadi Bapak Ibu bisa akses di sana ya. Oke, jadi saya sudah share juga di kolom chat. Nah, di sana ada beberapa eh, menu ketika Bapak Ibu sudah masuk ke sistem Astalidimas ya. Jadi di sana ada menu home, menu pengumuman, dan menu panduan. Jadi Bapak Ibu untuk melihat pengumuman, nah, pengumuman terkait dengan penelitian dan lain sebagainya nanti akan disampaikan di sini. Kemudian untuk panduan, Bapak Ibu bisa download di eh, menu panduan. Jadi di sana ada menu panduan untuk dosen, kemudian pedoman internal UI dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke pembuatan akun ya. Untuk pembuatan akun silakan diisi file yang ada di sini. Oke. Oke. Untuk NIDN, kemudian untuk NIK, nah ini nomor induk kepegawaian, nih Bapak Ibu. Oh, oke. Kemudian jabatan fungsional Bapak Ibu. Jadi untuk kolom-kolom yang ada tanda bintangnya itu wajib diisi nih Bapak Ibu. Jadi kalau yang kosong, nah itu boleh diisi, boleh tidak. Jadi yang isi tanda bintang itu wajib diisi. Nih. Yang fakultas, kemudian untuk di program studi, Bapak Ibu, isi dengan program studi Bapak Ibu. Kemudian untuk foto ya, silakan gunakan foto Bapak Ibu. Jadi untuk maksimal filenya itu 2 MB nih. Jadi jangan sampai lebih. Kemudian email, nomor HP, kemudian pilih akses sebagai dosen. Kemudian masukkan username, masukkan password ya. Kemudian klik daftar. Oke, kita tunggu sejenak sampai akun Bapak Ibu berhasil dibuat. Nanti akan ada konfirmasi juga lewat email ya, bisa dicek di sana terkait dengan data user dan password Bapak Ibu. Oke. Oke, kita tunggu sebentar, nih koneksinya agak kurang stabil. Kita coba refresh lagi ya. Nah, maka akan langsung masuk di dashboard Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama untuk manajemen akun ya, untuk mengatur akun Bapak Ibu jika ada salah input, jadi bisa masuk di menu user account, kemudian bisa edit account Bapak Ibu. Passwordnya juga akan muncul di sana, bisa berubah di sini. Data-datanya kalau memang ada perubahan, bisa klik simpan. Kalau tidak ada, klik batal. Nah, ini terkait dengan akun. Oke, kita masuk ke dashboard ya. Jadi di sini akan muncul usulan-usulan dari dosen-dosen yang telah melakukan pengusulan di sistem ini. Ini keseluruhan ya, bisa lihat, baca Bapak Ibu lihat di sini. Jadi berapa yang diterima, berapa yang ditolak, pengajuannya berapa, akan muncul di sini. Kemudian untuk data Bapak Ibu, nah ini akan ada di sini. Ya, jadi
penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang selesai berapa, kemudian pengabdian berapa. Itu terkait dengan data dosen. Kemudian selanjutnya kita masuk di usulan penelitian. Nah, untuk usulan penelitian, Bapak Ibu bisa mengisi data-data ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih anggota. Jadi anggota di sini akan otomatis muncul untuk dosen-dosen yang sudah mendaftar di sistem ini ya. Jadi kalau belum mendaftar itu tidak akan kelihatan. Nah, di sini sudah kelihatan nama-nama dosen yang sudah mendaftar di sistem ini. Ada Pak Wahidi Arimbawe ya, sudah melakukan pendaftaran. Kemudian bisa pilih anggota. Kalau ada lagi bisa ditambah ya. Memang tidak ada, tidak usah. Kemudian anggota eksternal kalau ada. Kemudian untuk admin, nah ini bisa diisi nama ketua atau nama anggota yang akan dijadikan sebagai admin ketika Bapak Ibu melakukan penelitian. Misalnya kita pakai nama saya. Kemudian jika ada anggota mahasiswa bisa ditambah ya. Jadi untuk nama untuk mahasiswa jika lebih dari satu bisa pakai koma, Bapak Ibu nggih. Nah, misalnya seperti itu pakai koma, alumni jika ada bisa ditambah. Kemudian di sini masukkan judul penelitian Bapak Ibu. Misalnya kajian induk, kemudian silakan diupload berkasnya ya. Untuk formatnya Bapak Ibu bisa download di sini ya. Bagi sebentar ya, kita akses di sana. Kemudian untuk filenya ya, ini bisa file PDF ya. Oke, saya coba masukkan barangnya. Kemudian untuk skema penelitian silakan dipilih sesuai dengan skema yang akan Bapak Ibu ikuti. Soalnya di sini adalah penelitian pemula. Oke, kemudian luaran wajib disesuaikan dengan luaran yang disyaratkan di panduan. Nih, kalau memang jurnal Sinta 5, Sinta 4, silakan dipilih jurnal nasional. Kemudian luaran tambahan jika ada, apakah buku atau HKI. Jadi nanti Bapak Ibu terkait luaran ini mengikuti dari panduan yang diberikan oleh LPPM ya. Oke, kemudian jenis penelitian silakan dipilih ya, apakah hibah PT, apakah Puska-Pusdi ya. Misalnya hibah PT, kemudian nominalnya berapa? Misalnya 15 juta biaya penelitiannya, kemudian tahun pelaksanaan, kemudian isi tempat penelitian. Karena kita sini alamat lengkapnya ya. Oke, kalau sudah semua terisi, jangan lupa klik simpan. Oke, maka akan muncul pop-up sukses ya. Kalau sudah muncul seperti ini berarti usulan sudah berhasil di-upload ya. Oke, nanti untuk mengecek Pak Ibu bisa lihat di sini. Ya, jadi di sini Bapak Ibu juga bisa, jika ada kesalahan pada saat melakukan penginputan masih bisa Bapak Ibu edit ya dengan klik ini ya. Seandainya ada salah memasukkan nama anggota dan lain sebagainya. Kemudian ini statusnya adalah menunjukkan apakah proposal Bapak Ibu sudah masuk ke tahap apa. Nah, di sini tahapnya masih tahap pengajuan. Ya, kalau seandainya sudah lolos nanti akan muncul di sini. Ya, statusnya nanti akan diterima. Kalau proposal Bapak Ibu diterima, statusnya akan berubah. Ya,
Jadi silakan nanti bisa dicek secara berkala ya, berdasarkan pengumuman yang akan dibuat oleh LPPM. Untuk format usulan Bapak Ibu bisa dulu di sini ya, tinggal klik formnya ini, nanti akan diarahkan ke format panduan usulan ya. Oke. Oke, kita cek lagi. Oh, ternyata proposal saya sudah diterima, maka statusnya akan berubah menjadi diterima. Oke, kalau sudah diterima berarti Bapak Ibu sudah bisa melanjutkan ke pelaksanaan penelitian. Nah, kalau sudah dilaksanakan, otomatis Bapak Ibu harus membuat laporan. Jadi sama skemanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, jadi ada laporan kemajuan dan ada laporan akhir. Itu laporan kemajuan, Bapak Ibu bisa masuk ke menu laporan penelitian, kemudian laporan kemajuan. Jadi bisa dipilih, di sini akan kelihatan ya judul Bapak yang sudah Bapak Ibu ajukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya dua mengajukan topik penelitian, itu misalnya atau mengikuti dua model penelitiannya, dia akan muncul di sini judul-judul penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian persentase kemajuannya 75%, kemudian dipilih laporan kemajuannya. Oke. Nah, untuk link ini ya, untuk link pendukung bisa Bapak Ibu pakai link kalau seandainya luarannya berupa jurnal nasional. Nah, jadi jika Bapak Ibu sudah melakukan submit ya, submit jurnal dan sudah diterima, tentunya yang dibuat di sini adalah link jurnal dari luaran Bapak Ibu. Kalau seandainya masih draft ya, masih draft jurnal atau berupa LOA ya, Bapak Ibu upload file tersebut di drive Bapak Ibu ya. Nanti share file tersebut, paste linknya di sini ya. Jadi saya pakai sembarang aja ya. Jadi Bapak Ibu paste linknya di sini ya. Kemudian untuk output Bapak Ibu bisa ketik jenisnya jurnal nasional. Oke. Kemudian kalau sudah berhasil tinggal diklik simpan. Oke. Nah, maka bisa dicek di sini data Bapak Ibu ya. Datanya sudah masuk. Kalau seandainya nanti ada apa namanya perbaikan diinfokan oleh LPP lewat email atau lewat pesan personal ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat datanya di sini. Oke, ini untuk laporan kemajuan. Kemudian selanjutnya adalah laporan kemajuan, maka dilanjutkan dengan laporan akhir. Ya, bisa klik laporan akhir, kemudian dipilih judulnya, selanjutnya berapa bulan, kemudian dipilih laporan akhirnya. Kemudian jika jurnalnya telah berhasil tersubmit, tentu di sini adalah Ibu ya. Kemudian laporan keuangan ya. Nah, Bapak Ibu bisa submit di sini laporan keuangannya. Kemudian logbooknya juga bisa upload di sini. Oke, kemudian klik simpan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nah, maka data berhasil disimpan, maka akan muncul di sini. Bapak Ibu juga bisa mendownload ya kembali jika diperlukan. Nah, itu terkait dengan penelitian. Di mana Bapak Ibu belum ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan. Jadi untuk usulan pengamas, nah ini sama ya.
prosesnya sama. Di sini ada download pemat usulan, kemudian upload. Nah, di sini saya lihat udah ada. Oke, kemudian jadi judulnya sama ya. Oke, skema pengapmas. Nah, di sini ada beberapa pilihan skema. Bapak Ibu bisa pilih yang mana, kewilayahan, apa pustaka, apakah pemberian prodi, kemudian waran wajib, simtanam, keluaran tambahan, misalnya HKI. Kemudian untuk jenisnya, misalnya hibah PT, apakah posdi, apakah prodi. Kemudian nominalnya, dengan tahun pelaksanaan. Ini sama ya, isinya sama. Tinggal klik simpan. Oke, kalau sudah maka data berhasil disimpan, maka akan muncul usulannya di sini. Jadi sama ya dengan penelitian. Kalau sudah, nanti statusnya juga akan diterima. Ya, kalau seandainya penelitian Bapak Ibu diterima, nanti statusnya akan otomatis berubah. Oke, kita cek. Oh, ini ternyata ditolak. Kalau ditolak berarti proposal Bapak Ibu belum diterima di tahap ini ya. Nah, ini statusnya kalau proposal Bapak Ibu ditolak. Kemudian untuk laporan ya, kalau seandainya diterima juga, jadi isinya sama ya, sama dengan yang di penelitian ya. Nah, di sini untuk uploadnya, di sini data laporannya, kemudian laporan kemajuan juga sama. Nah, oke. Demikian Bapak Ibu terkait dengan cara membuat account di Astali Dimas sampai dengan pembuatan laporan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Halo, oke ya Pak Wahyudi. Ya, terima kasih Pak Oki. Saya belum Iya. mengajukan pertanyaan, Pak Oki sudah nembak dulu. Nah, ini udah on cam rasanya mau nanya Ya, Pak. ya, swastiastu Pak Oki. Terima kasih Bu Novi Iya, juga. iya. Diskusi saja mungkin terkait dengan pengajuan penelitian dan pengabdian di apa namanya Astalit Astalit Mas Astalit Dimas gitu. Ya. Nanti apakah hasil dari pengajuan penelitian dan juga pengabdian masyarakat yang sudah kami input itu nanti apakah dia bisa terkoneksi dengan proses pengisian kami di BKD misalnya nanti seperti di Google Scholars itu kan bisa kita tarik kinerjanya gitu. Apakah nanti sistem ini bisa mewadahi itu Pak Oki? Ini Ya. ke sih teman Pak Oki. Nggih, Sesama. suksema Pak Wahyudi. Jadi terkait Nike ya, untuk saat ini masih belum Pak. Mungkin nanti untuk pengembangan selanjutnya tentunya akan dilakukan lagi. Jadi ini sistem baru pertama dikembangkan. Jadi untuk saat ini
masih digunakan secara internal, Pak. Jadi ini untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu dosen di UNHI secara internal. Mungkin nanti ke depannya tentunya ini akan terus mengalami pengembangan, ya. Tentunya harapan kita juga bisa ke sana sehingga dapat memudahkan Bapak Ibu juga nanti ketika melakukan penarikan untuk digunakan di BKD. Demikian Pak Wahyudi. Satu lagi Pak Oki, Niki. Siap-siap. Ada diskusi nih, yang tadi terkait dengan pengajuan yang diterima dan ditolak itu sebenarnya apakah ada kriteria tertentu atau verifikasinya ada di mana gitu untuk ajuan yang nanti akan kami input itu biar kami tahu gitu nanti supaya nggak sulit nanti. Takutnya malah setelah kita input gitu lalu kemudian ada ditolak gitu misalnya, apakah bisa diberikan kisi-kisinya gitu. Nanti terkait dengan itu Pak, untuk proposal tentunya akan ada beberapa tahap, khususnya tahap review nanti, tahap seleksi administrasi juga dari LPPM. Nah itu sudah masuk di ranah LPPM Pak. Jadi dari sana yang akan melakukan proses penilaian, baik itu administrasi, kemudian proses review. Nah setelah semua proses itu dilakukan, baru nanti akan berubah statusnya Pak. Apakah proposal Bapak Ibu diterima atau ditolak. Jadi bukan di sistemnya Pak Oki, ada kekurangan input data atau kemudian lain sebagainya kayaknya ya. Jadi unik ya di LPPM-nya ini ya, kontennya karena ya. Ini sifatnya total, mungkin nanti kalau memang ada kekurangan di sistem mungkin pasti akan disampaikan oleh LPPM, baik itu lewat email atau lewat chat personal Pak untuk saat ini. Nah demikian. Semua Pak Oki, terima kasih banyak nih. Pak Budi. Sukses. Bapak Ibu yang lain. Gimana? Ada yang mau didiskusikan lagi kira-kira? Silakan Bapak Ibu sudah bisa langsung mencoba membuat akun di sana. Ya kalau memang nanti ada hal yang mau ditanyakan lagi ya, kalau memang hari ini belum ada, nah nanti bisa dikontak ke LPPM. Mungkin nanti akan dibantu sama Pak Endra ya. Mohon izin, bisa saya jadi saya komentarin sedikit ya dari Pak Yudi tadi terkait dengan Astali Dimas ini kan begitu ya. Jadi ya next ke depannya, jadi tetap nanti ada penyempurnaan kembali, penyesuaian kembali di Astali Dimas begitu Pak Yudi. Jadi untuk saat ini yang kami sudah siapkan ini untuk hibah internalnya, hibah prodi, usulan prodi, penelitian dan pengabdian, demikian juga usulan puskapusdi seperti itu. Namun mungkin kedepannya terkait dengan base data juga karena kita juga ada hibah Kemenak ya. Kemudian hibah dikti. Nah, untuk database-nya nanti seperti apa ya biar kita bisa menyimpan di sana. Nah, itu juga mungkin nanti kami komunikasikan kembali dengan tim Dimas. Yang pasti kedepannya akan tetap ada penyempurnaan dan penyesuaian kembali. Seperti itu, Pak Yudi. Semua. Izin menambahkan tadi sedikit ya Bapak Ibu terkait dengan Astali Dimas ya. Jadi setiap proses yang Bapak Ibu lakukan nanti itu akan ada notifikasi di email masing-masing ya. Jadi di sini yang terpenting adalah pastikan email Bapak Ibu aktif karena dari semua proses yang Bapak Ibu lakukan mulai dari pendaftaran, kemudian informasi apakah penelitian Bapak Ibu diterima atau ditolak itu nanti akan disampaikan ke email. Jadi mohon nanti diaktifkan email Bapak Ibu. Jangan sampai nanti salah memasukkan email. Nah, jikapun terjadi kesalahan, silakan bisa diperbaiki atau segera menghubungi pihak LPPM. Pak Oki, ngasih bukan nanya sih, cuma ngasih saran aja. Siap. Yang di bagian password ulang itu loh,
biasanya kan kalau kita daftar atau login begitu kan biasanya ada apa sih istilah, saya nggak tahu istilahnya di ini ya, di dalam itu ya, apa ada matanya itu loh, maksudnya bisa kelihatan passwordnya kita biar kita nggak diisiin ya. Oke. Nanti kita komunikasikan dengan tim supaya bisa ditambah untuk mudah. Oke, itu aja. Makasih. Tapi nanti untuk email, untuk passwordnya nanti akan muncul juga di email nih. Jadi apa yang Bapak Ibu buat passwordnya nanti akan muncul di email masing-masing. Ya betul, itu maksudnya biar ada apa, kita bisa ingat gitu loh, nyari lagi. Terima kasih ya. Oke, sukses semua Bu Dea. Oke, Bapak Ibu yang lain, kenapa? Ada lagi sekiranya yang mau didiskusikan? Ada Bapak Ibu semua sudah langsung dieksekusi, oke? Ini ada Pak Dek. Ini Bapak Ibu kan sampun dengan laptopnya masing-masing ya? Sampun Ibu. Sampun ya? Mungkin sambil kalau wonten napi kendala langsung ditanyakan manten saran Pak Oki. Enten nggih. Ya rasanya nggak sulit nih Bu untuk penggunaannya. Jadi cukup mudah ya. Saya rasa Bapak Ibu semua akan mudah menggunakan sistemnya. Oke. Yang informasikan juga di sini, jadi saat sebetulnya betul apa yang disampaikan Pak Oki tadi, tidak sulit untuk memasukkan, membuat akun, kemudian memilih fiturnya, penelitian, pengabdian dan seterusnya. Nah, namun di sini untuk yang saat mengajukan usulannya, memasukkan usulannya, jadi mohon nanti dicermati untuk kelengkapannya. Jadi ada beberapa kelengkapan yang kami minta, yaitu pertama ada yang roadmap penelitian dan pengabdian Bapak Ibu dosen yang akan mensubmit usulan tersebut. Jadi roadmapnya itu, jadi ada ketua, jadi di sini ada ketua 1, anggotanya 2 dosen dan 2 mahasiswa. Nah, roadmap ini siapa saja dimasukkan ya, roadmapnya ketua dan anggota yang dosen begitu. Jadi ada 3 roadmap nanti yang kami terima di usulan tersebut, jadikan 1, dan juga SK Jakungnya, baik ketua dan anggota. Nah, itu tolong dilengkapi juga ya. Kemudian berikutnya adalah usulan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu semua. Jadi kalau yang penelitian ya roadmap penelitian, ketua dan anggota, dan juga SK Jakung, ketua dan anggota, kemudian usulannya penelitian. Yang pengabdian juga sama, jadi kami minta roadmap pengabdian, ketua dan anggota dosen, dan juga SK Jakung seperti tidak ini ya, karena di panduan yang untuk pengabdian itu sepertinya itu minimal asisten ahli sudah bisa mengajukan pengabdian. Usulan pengabdian. Mungkin seperti itu, hal-hal itu yang harus disiapkan juga untuk Bapak Ibu dosen saat mensubmit usulan tersebut. Bu Novi nanya ya. Iya. Berarti kan kalau untuk pengajuan itu pasti semua di-submit itu oleh ketua pasti ya? Kecuali pada saat kita memilih admin, pada saat memilih admin, setelah memilih admin baru bisa, misalnya tidak ketuanya yang waktu itu aktif, tapi diserahkan kepada admin, baru bisa untuk seterusnya setelah tahap pendaftaran pertama, kalau lolos berarti dia sudah bisa juga ikut posting untuk mengunggah laporan segala macam itu ya? Iya, jadi yang mensubmit itu hanya 1 memang ketua. Ya betul. Kemudian untuk memilih anggota, tentunya anggota dosen itu sudah terdaftar juga kali Dimas, dengan cara dia sudah punya akun, sehingga bisa di sana udah muncul kok namanya semua, jadi tinggal diklik aja siapa anggota yang dipilih ya. Kemudian di usulannya itu yang ditambahkan berkasnya adalah roadmap-nya ketua dan 2 anggota dosen dan juga SK Jakung, gitu aja sih sama usulannya. Itu dia. Tadi kalau tidak salah kan ada satu fitur itu satu alumni ya,
Itu maksudnya apa ya? Oh iya, Pada saat kalau pilihan itu. ada alumni yang ya itu nama saja diketik. Jadi untuk mahasiswa dan alumni itu langsung nama diketik. Ya, kan seperti itu ya Pak Oki ya, Nggih, kecuali betul, betul, dosen. Bu. Heeh. Jadi untuk alumni itu nama, kalau ada alumni yang diajak ya tinggal di-input di sana. Eh, Berarti nggak ada batasan alumni yang mau tamat tahun berapapun itu bisa dimasukkan ikut dalam kegiatan kami ya. Nggih, punapa Bu Nopi? Ya, Apakah bisa? ya. Jadi untuk alumni sementara ini belum kami batasi ya. Jadi alumni dari PWK. Jadi mungkin kalau misalnya dari alumni mungkin bisa ditambahkan ininya mungkin ya ijazahnya mungkin diupload di usulan tersebut juga ya. Jadi ada SK Jakung dosen, kemudian juga ada apa namanya untuk mahasiswa, sorry kelewatan tadi, untuk mahasiswa mungkin NIM-nya ya, NIM masih terdaftar, memang betul ya terdaftar sebagai mahasiswa di UNHI, dan juga ijazah kalau dia memang alumni dari apa namanya prodi atau dari ketua tersebut, misal seperti itu. Jadi semua datanya itu kalau dosen itu SK Jakung dan roadmap-nya, kalau mahasiswa dan apa namanya mahasiswa itu NIM-nya, jadi masih terdaftar aktif sebagai mahasiswa dan alumni mungkin jasanya itu bisa dilengkapi jadi satu file di usulan penelitian untuk pengabdian tersebut begitu. Baik, terima kasih Bu Novi. Soalnya itu nih apa mengikutkan alumni nih jadi sesuatu juga. Padahal memang dalam kenyataannya kadang-kadang ada juga sih memang alumni yang ikut dalam penelitiannya kita. Kalau secara ini ya, karena kenyataan itu. di penilaian ini sepertinya ada ya untuk penilaian poin akreditasi juga ya, ada melibatkan alumni kan seperti itu kan, selain mahasiswa. Nah mungkin itu bisa menjadi poin penilaian nanti ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi sekiranya yang mau didiskusikan atau masih kurang jelas itu terkait dengan penyampaian saya tadi terkait pembuatan akun dan pengajuan usulan penelitian dan pengabdian di sistem Astali Dimas. Cukup rasanya Pak Oki. Oke, oke. Sudah bisa segera dieksekusi dengan izin mungkin cuman pastikan lagi Niki untuk panduan dosen terkait dengan penggunaan Astali Dimas dan review juga sudah wenten nggih Pak Oki nggih, Niki sudah ada di kolom chat nggih. Silahkan di-download untuk panduannya. Jadi panduan manualnya kalau misal lupa bagaimana apa namanya menggunakan Astali Dimas ini ada bisa dilihat di panduan. Oke. Di sistem Astali Dimas juga sudah ada nih Bapak Ibu di bagian menu panduan ya. Nanti untuk pengumuman terkait pembukaan pengajuan usulan nanti akan disampaikan di sana Bu Novia. Iya. Oke, jadi kita sih rencananya akan bersurat juga Pak Oki. Jadi tetap kita menyurati apa namanya terkait dengan bukaan ini. Namun juga nanti ada juga informasinya di web LPPM juga ada nanti. Di Astali Dimas juga ada ya Pak Oki, bisa ya? Ya, Kita di bagian pengumuman. Ya, ya, ya. Di bagian pengumuman nanti bisa ditambah. Nanti karena mungkin ya, jadi di awal-awal mungkin masih ada yang belum terlalu ini sama Astali Dimas, jadi kita tetap bersurat dulu, tetap ada di web dulu, kemudian ada juga di Astali Dimas. Jadi semua, ya, jadi kita pelan-pelan dah Niki, karena Niki kan sistem baru ya Pak Oki ya. Yeah. Bapak Ibu yang baru masuk nanti bisa dicek ya websitenya astalidimas.unhi.ac.id. Sorry salah. astalidimas.lppm.unhi.ac.id. Jadi itu ya. Oke, Penapi. Ada lagi kira-kira?
sudah cukup Niki. Bu Nopi, ada yang mau ditambahkan lagi? Sama satu lagi, tadi mungkin di awal kita sudah sampaikan, nanti saat Bapak Ibu menyusun usulan penelitian, mohon agar diikuti sesuai dengan panduan hibah internal. Nike juga akan kita kirimkan ke Asal Dimas ya Pak Oki ya. Nike, kemudian juga di web LPPM. Nah, kemungkinan nanti di akhir bulan Maret ini akan kami sharing ya. Jadi untuk Bapak Ibu bisa jadikan ini ya panduan untuk menyusun usulannya. Itu semua. Mungkin itu saja. Oke, kalau memang tidak ada mungkin bisa ditutup Bu Nopi nggih? Halo. Baik, Pak Oki. Ampurat yang sambil juga yang lain. Jadi untuk hari ini ya di jam pertama, di hari pertama sosialisasi Asal Dimas yang mestinya berakhir di jam 11.30 sepertinya di jadwal untuk jam keduanya kita mulai jam 1. Nah ini saya harapkan sih Bapak Ibu sudah memang sambil membuka laptopnya masing-masing di ruang kerjanya. Jadi minimal lah sudah punya akunnya dulu, sudah terdaftar di Asal Dimas. Jadi nanti untuk pengajuan usulan nanti mungkin perannya ketua pengusul yang lebih berperan di sini ya. Tapi saya rasa tidak sulit ya, tidak sulit untuk mensubmit usulannya. Namun yang terpenting adalah kelengkapan usulannya dan usulan itu sendiri, dan terpenting adalah Bapak Ibu sudah mulai membuat roadmap-nya. Nah ini tidak sebentar ya, 20 tahun dari SK Jakungnya terbit itu membuat roadmap penelitiannya gitu ya, dan pengabdiannya juga. Ya, kemudian untuk contohnya roadmap itu sepertinya sudah ada nanti di panduan yang pengabdian, itu sudah ada contoh sederhananya ya. Jadi jadi ada tahun, kemudian mungkin dari Jakung itu ya, kok misalnya saya berikan contoh saya aja ya. Misalnya saya di Jakungnya itu di tahun 2008 ya, kok tidak salah, 2009 ya. Jadi saya buat 2009 hingga 2019. Nah, caranya saya buat tanda panah 2009 sampai 2019. Nah, saya buat kotak begitu. Saya lihat tema-tema penelitian saya itu di Google Scholar. Jadi Google Scholar itu kan terdata tuh penelitian saya tuh ngomongnya apa aja ya, topik besarnya apa aja begitu kan. Nah, di situ saya buat roadmap-nya dalam kotak begitu. Kemudian mulai saya di 2019, 2020. Nah, itu semua ada di Google Scholar-nya Bapak Ibu. Jadi supaya nggak meraba-raba lagi mana ya file saya yang kemarin itu gitu. Dan saja di Google Scholar-nya. Ya, jadi bisa dah membuat secara umum saya mengambil topik ini loh ternyata 10 tahun ke belakang kemarin itu. Nah, kemudian saya mulai di 2022. Nah, 2020 ya, saya sudah mulai ketemu nih sebetulnya saya tuh concernnya di sini begitu ya. 2020 saya buatkan apa rencana saya. Jadi roadmap itu kayak topik besarnya yang akan saya teliti itu apa begitu kan. Misal saya menganalisis mengenai manajemen project begitu, human resources, mungkin itu aja mungkin ya. Kan luas itu. Nah, itu di tahun 2021 saya ngomongin apa, 2022 saya ngomongin apa begitu, dan terus berlanjut ya. Berlanjutnya itu sampai misalnya apakah prototipe-nya Bapak Ibu berupa kok yang SI berupa produk, apakah nanti kalau yang berupa model begitu misalnya ya. Nah, itu nanti di akhirnya seperti apa sih dari penelitian saya yang dari 2020 hingga 2029 itu saya mau berlanjut begitu. Yang akhirnya dari awal menganalisa, kemudian misalnya analisa, kemudian lanjut ke modelan. Nah, itu. Jadi berlanjut seperti itu. Jadi
Jadi tidak apa namanya, tidak pecah-pecah ya sekarang ngomongin apa, besoknya ngomongin topik apa, tidak. Jadi terus berlanjut hingga sempurna. Begitu dari yang dulunya awalnya cuma analisa-analisa begitu, kemudian sampai ke model, sistem dan seterusnya. Begitu sih. Jadi untuk yang tahun ke belakang yang kemarin itu silakan coba Bapak Ibu cek di Google Scholar-nya masing-masing. Di sana bisa kok diambil kesimpulan bahwa saya dulu tuh topik misalnya penelitian saya tentang ini. Nah, demikian juga pengabdian juga sama. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Google Scholar-nya dan juga bisa lihat di database di prodinya masing-masing. Karena kegiatan pengabdian kan lebih banyak kita di prodi kemarin. Ya misalnya kok prodi teknik pasti dia ngambil tentang keteknikan kan begitu, ada kaitan dengan konstruksi, infrastruktur dan lain-lain, lingkungan begitu ya. Kalau yang ini pasti saya rasa pasti sudah menyesuaikan dengan prodinya masing-masing. Nah, itu bisa dimasukkan ya. Nah, kita mulai start dari 2022 lah ya, mulai pribadi kita nih apa namanya, menyesuaikan dengan kompetensi diri juga ya. Jadi kok misalnya di bidang konstruksi ya saya mungkin pengabdiannya sosialisasi di bidang apa misalnya bagaimana teknik restorasi, misalnya membuat video, nanti video tersebut bisa dihakikan. Nah, itu kan bentuk pengabdian ya. Jadi bisa itu di pengabdian di prodi itu dimasukkan atau di usulan hibah pengabdian internal juga bisa dimasukkan. Nah, itu misalnya saya ya membuat video teknik restorasi bangunan pura misalnya seperti itu. Ya atau misalnya membuatkan skema tentang apa namanya tuh pengolahan limbah dari limbah rumah tangga begitu ya, dari sampah organik bagaimana sih skemanya dari awal kemudian sampai menjadi suatu, nah bisa mungkin seperti itu nanti dibuatkan video atau apa. Nah seperti itu sih contohnya. Jadi gambarannya jadi ada tanah, kemudian ada kotak tulisan, terus itu berlanjut hingga dari SK Jakpro terbit hingga 20 tahun ke depan. Itu yang Bapak Ibu siapkan, mungkin yang mungkin belum ini ya Bapak Ibu ya kita mulai dari sekarang, tidak apa-apa, yang penting kita sudah mulai begitu ya untuk membuat roadmap ini. Dan itu kemudian juga SK ya, jadi saat pengusulan itu selain roadmap yang disiapkan, kemudian SK Jakpro, jabatan akademik yang terupdate ya. Kalau kami minta datanya di personalia, mungkin kadang-kadang belum update di situ. Jadi silakan Bapak Ibu melampirkan SK Jakpro sama jabatan akademik yang terupdate. Ya, nah itu bisa di-scan ya. Kemudian juga, nah itu penting karena kan memang di skema penelitian sudah tentukan ya. Jadi kalau yang penelitian misalnya pemula itu ketuanya adalah asisten ahli, anggotanya asisten ahli, dan ada satu boleh yang sedang berproses untuk mendapatkan AA-nya, begitu yang pemula. Kemudian yang lanjutan itu ketuanya harus lektor. Nah, untuk memastikan bahwa dia lektor itu di mana ya SK Jakpro-nya itu dilampirkan. Kemudian anggotanya itu satu lektor satu bisa dari KA begitu. Ya, kemudian yang akselerasi ketua harus lektor kepala. Nah, kita tahu memastikan lektor kepala itu dari SK Jakpro itu walaupun kita bisa lihat di personalia tapi kadang-kadang belum update ya, misalnya seperti itu ya. Untuk mengantisipasinya ya silahkan Bapak Ibu upload ininya. Nah, kemudian demikian juga mahasiswa. Jadi apa namanya NIM-nya mahasiswa bahwa memang dia masih aktif sebagai mahasiswa, nah itu bisa juga dilampirkan di situ, dan juga ijazah untuk alumni. Nah, setelah itu baru usulan itu dijadikan satu ya. Untuk sementara ini seperti itu yang kami siapkan dulu dari tim Asali Dimas untuk fiturnya, untuk fitur apa namanya submit usulan. Nah, itu aja sih ya kelengkapan dan juga tentunya usulan yang sesuai dengan panduan hibah yang bisa Bapak Ibu akses nanti di web LPPM dan juga di Asali Dimas. Ini kemantan yang dapat yang sampaikan di sini. Semua. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa Bapak Ibu sudah punya akun semua di sini. Selamat apa namanya melengkapi dan berkreasi untuk menuliskan usulan penelitian dan pengabdiannya. Yang akhiri pertemuan hari pertama jam pertama ini dengan Kamu Santi. Om Santi Om. Sukses Bu Nopi, Bapak Ibu semua izin lab nih.
Ada Nopi? Nggih, izin saya Bapak Ibu, nggih semua. Nggih.